Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi objektif. Kata nilai optimum sendiri mengandung dua arti, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, yang pertama yaitu menentukan model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Dan yang kedua, kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Dan yang keempat, substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Untuk lebih jelas, sekarang simaklah contoh berikut ini. Nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi pertidaksamaan dua x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. 4x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8. X lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Dari soal ini, model matematika dari pertidaksamaannya sudah diketahui. Jadi, langkah pertama kita tidak perlu lakukan. Dan sekarang kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian, daerah HP-nya. Kita menuju ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Yang pertama kita membawa bentuk pertidaksamaan ke sama dengan. Terus berikutnya kita menentukan titik potong grafik sumbu x dan sumbu y dengan menggunakan tabel ya. Syarat titik potong grafik dengan sumbu x yaitu y-nya sama dengan 0. Maka y kita ganti dengan 0 menjadi 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0, 0. 2x ditambah 0 sama dengan 2x. Sama dengan 6, x-nya sama dengan 6 per 2, x sama dengan 3. Berikutnya kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, syaratnya x sama dengan 0. Berarti x kita ganti dengan 0, jadinya 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0, 0 tambah 3y. Jadi 3y sama dengan 6, y sama dengan 6 per 3. Y-nya sama dengan 2. Sehingga di sini kita memperoleh titiknya yaitu 3,0 dan 0,2. Selanjutnya kita menggambar titik ini pada bidang kartesius.
Ini sumbu X dan sumbu Y. Titik yang pertama yaitu titik 3,0. Berarti ini 3,0 dan di sini titik 2,0, 0,2. Terus kita hubungkan dua buah titik. Selanjutnya kita melakukan uji. Misalkan di sini kita mengambil titik ujinya adalah 0,0 ya. Berarti titik uji kita ada di bawah garis ini. Dan kita masukkan ke pertidaksamaannya 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Ganti x dengan 0 dan y dengan 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Maka 0 lebih kecil sama dengan 6. Ini nilainya benar ya. Berarti titik uji kita di sini tadi daerahnya benar ya. Dan kita mengarsir yang salah. Berarti salahnya ada di atas garis ya. Sehingga kita arsirnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita menuju ke pertidaksamaan yang kedua. Yaitu 4x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Kita bawa ke persamaan menjadi 4x tambah 2y sama dengan 8. Sekarang kita menuju ke tabel untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y. Syarat titik potong grafik dengan sumbu x berarti y-nya 0. Dan y kita ganti dengan 0, maka jadi 4x ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. 2 kali 0, 0. 4x ditambah 0, 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 4. X-nya sama dengan 2. Yang berikutnya kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Berarti syaratnya x sama dengan 0. X kita ganti dengan 0 menjadi 4 kali 0 sama dengan 0. 0 tambah 2y, yaitu 2y sama dengan 8. Y-nya sama dengan 8 per 2. Y sama dengan 4. Sehingga kita peroleh titiknya itu 2,0 dan 0,4. Dan kita gambar pada bidang kartesius, yaitu ini di sini titik 4,0. Titik 2,0. Berarti 3-nya di sini, berarti 2 di sini ya. Ini titik 2,0 dan titik 0,4 ada di sini. Ya. Kita hubungkan dua buah titik. Ya. Langkah selanjutnya kita melakukan uji. Misalkan titik uji yang kita ambil adalah 0,0. Masukkan ke pertidaksamaannya 4x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8. Ganti x dengan 0 dan y dengan 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 8. Ini nilainya benar ya. Nah, berarti titik uji kita daerah bawah garis ini benar. Yang salahnya itu di atas ya. Arsirnya ke atas. Kita arsir yang salah. Selanjutnya kita menuju ke pertidaksamaan yang ketiga. X lebih besar sama dengan 0. Kita bawa ke persamaan jadinya X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu Y. Berarti inilah garis X sama dengan 0. Nah, X lebih besar 0, benarnya ke kanan, salahnya ke kiri ya. Berarti kita arsirnya ke kiri. Dan Y lebih besar sama dengan 0,
kita bawa ke persamaan, jadinya Y sama dengan 0. Ini sama saja dengan sumbu Y. Berarti inilah, sama dengan sumbu X. Berarti inilah garis Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 benarnya ke atas, salahnya ke bawah ya. Berarti kita arsir yang salah, maka ini arsirannya seperti begini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Berarti langkah yang kedua telah kita penuhi, yaitu menggambar daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita menuju pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Di sini titik pojok yang pertama adalah ini ya. Ini kita misalkan dengan titik A, 0,0. Titik pojok yang kedua adalah ini titik B ya, sama dengan 0,2. Dan titik pojok kita yang ketiga adalah ini kita misalkan dengan titik C. Titik C ini belum diketahui. Jadi kita menentukan koordinat titik C itu dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Terus titik kita yang keempat yaitu titik D, 2,0. Sekarang kita menentukan koordinat titik potong dari kedua garis, yaitu menentukan koordinat titik C. Persamaannya 2x tambah 3y sama dengan 6, dan 4x tambah 2y sama dengan 8. Ini kita eliminasi ya. Berarti kita hilangkan X, kita kalikan atas kali 2, bawah kali 1. 2 kali 2X, 4X. 2 kali 3Y, 6Y. 2 kali 6, 12. Terus bawah kali 1 ya, 4 kali X, 4X. 1 kali 4X, 4X. 1 kali 2Y, 2Y. 1 kali 8, 8. Terus kita kurangkan 4x kurang 4x, 0. 6y kurang 2y, 4y. 12 kurang 8, 4. Maka y sama dengan 4/4. Y-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi. Oke, persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kita ganti nilai y dengan 1. Berarti 2x tambah 3 kali 1 sama dengan 6. 2x tambah 3 sama dengan 6. 2x sama dengan 6 kurang 3. 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3/2. Berarti koordinat titik C-nya itu adalah 3/2,1. Selanjutnya, kita menuju pada langkah yang keempat, yaitu mensubstitusi titik pojok pada langkah 3 ke fungsi objektif. Ya. Fungsi tujuan kita, fungsi objektif kita yaitu f x, y sama dengan 4x ditambah 5y. Kita start titik A-nya yaitu 0,0. Titik A 0,0, maka f 0,0 kita ganti x dengan 0, y dengan 0 ya. Berarti 4 dikali 0 ditambah 5 kali 0 sama dengan 4 kali 0, 0. Tambah 0 sama dengan 0. Terus titik B-nya yaitu 0,2. Maka f dari 0,2 sama dengan, ganti x dengan 0,
Y kita ganti dengan 2. Berarti 4 kali 0, 0, 5 kali 2, 10 ya. Berarti koordinat titik B nilainya 10 ya. Sekarang kita menuju ke koordinat titik C, yaitu 3/2,1. Maka F dari 3/2,1 sama dengan 4 kali. Ganti X dengan 3/2. Tambah 5 ganti X dengan 1 ya. Ini kita coret, berarti di sini 2. 2 kali 3, 6 ya. Tambah 5 sama dengan 11. Dan kita menuju ke koordinat titik D, yaitu 2,0. Maka F dari 2,0 sama dengan ganti X dengan 2 ya. 4 kali 2 ditambah 5 kali 0. Maka kita peroleh 4 kali 2, 8. 5 kali 0, 0. Berarti sama dengan 8. Dari titik-titik pojok yang kita substitusikan ke fungsi tujuan, maka kita melihat nilai tertingginya adalah 11. Berarti inilah nilai maksimumnya. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses, Tuhan memberkati kita selalu.